radhiyallahu anhu beliau berkata, "Shallan Nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Eid, thumma rakhasa fil Jum'ah, faqala man syaa'a an yusalli falyusalli." Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Id, kemudian beliau memberi dispensasi atau keringanan perihal salat Jumat pada hari tersebut. Beliau bersabda, barang siapa yang ingin salat Jumat maka silahkan dia salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ahmad meriwayatkan nomor 372, Abu Daud 281, An-Nasai nomor 194, Ibnu Majah 415, Ibnu Khuzaimah 359. Terjemahannya, Nabi SAW melaksanakan sholat Id, artinya di hari yang pas sholat Idul Fitri atau Idul Adha, kemudian beliau memberikan dispensasi keringanan perihal sholat Jumat. Pernah sekali beliau sholat Id pas hari Jumat. Selesai khutbah Jumat, selesai khutbah Idul Fitri, beliau memberikan keringanan untuk sholat Jumatnya. Dengan pilihan, beliau bersabda, barang siapa yang mau Jumat, silahkan. Siapa yang tidak mau Jumat, maka dia sholat duhur. Hadis ini tentu hadis sahih diriwayatkan oleh tadi ahli sunan, dan hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya kalau bertepatan hari Idul Adha atau Idul Fitri di hari Jumat, maka sholat Jumatnya dan khutbahnya menjadi sunnah, bukan lagi wajib. Sebagian ulama merincikan, mengatakan karena di Idul Adha, sholat Id ini, Adha dan Fitri, dua-duanya sudah ada khutbah. Maka khutbah Jumat juga menjadi sunnah, seperti itulah. Sementara sholat Jumatnya sebenarnya sama saja dengan sholat duhur. Maka orang boleh melakukan pilihan itu, tentunya ya. Jadi kalau ini terjadi teman-teman, ada masjid misalnya pas Idul Adha nanti ini misalnya hari Jumat atau Idul Fitri. Kemudian mereka sudah sholat Id tadi, Jumatnya kita masuk masjid mau Jumat ternyata enggak ada, mereka sholat duhur, jangan disalahin. Itu benar ya. Kalau ada juga masjid tetap Jumat kita boleh, enggak ada masalah. Inilah hadis yang kita pelajari dari 365 tadi. Saya berpegang kepada mazhab Syafi'i. Wa qala al-Imam an-Nawawi, Imam Nawawi berkata, fil Majmu'i, dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab, juz 4 halaman 491. Qala Syafi'i wal ashabu, Imam Syafi'i dan para ulama mazhab Syafi'i berkata, idza ittafaqa yaumu jumu'atin yaumu 'idin, kalau hari Jumat bertepatan dengan hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Wa hadara ahlul qura alladzina tulzimuhumul jumu'ata, penduduk negeri yang wajib salat Jumat datang, hadir salat Id. Li bulughi nida'il baladi, karena panggilan untuk salat itu sampai kepada mereka. Fa sallau al-'ida, lalu mereka salat Id pagi itu, salat Idul Fitri maupun Idul Adha. Lam tasqut al-jumu'atu, maka kewajiban salat Jumatnya tidak gugur. Maka paginya dia tetap salat Id dan Jumatnya dia tetap salat Jumat. Bila khilafin, tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama mazhab Syafi'i dalam masalah ini. An ahlil baladi. Wa fil ahlil qura wajhani. Adapun bagi penduduk yang tempat dilaksanakannya salat itu dua pendapat. As-sahihul mansusu, pendapat yang sahih yang disebutkan secara teks mansus nas li Syafi'i fil pendapat Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, wal qadimu annaha tasqut, maka menurut pendapat qaul qadim tidak wajib salat Jumat. Wasani, pendapat kedua, wal qadimu, pendapat yang qadim, annaha tasqutu, gugur, tak wajib salat Jumat. Wasani, pendapat yang kedua, la tasqutu, tidak gugur, wajib salat Jumat. Jadi kesimpulan dalam mazhab Syafi'i tetap salat Jumat. Adapun kalau ada ustadz, kiai, tuan guru yang berceramah, sudah salat Id saja, nanti siangnya enggak salat Jumat lagi, salat zuhur saja. Itu pendapat mazhab Hambali. Berdasarkan hadis, faman syaa'a falyujammi'. Siapa yang mau menggabungkan, gabungkanlah. Maksudnya, kalau dia sudah datang salat Id, maka Jumat tadi tidak datang lagi, karena pada zaman itu orang yang jauh dari kota Madinah, orang gurun, orang badui, nggak mungkin dua kali datang ke Madinah. Kalau udah datang pagi aja, habis itu pulang nanti zuhur, nggak usah Jumat lagi.
Tapi untuk kita di zaman sekarang, masjid banyak, khotib ada, kenapa tidak sholat Jumat? Maka saya dalam hal ini lebih condong kepada mazhab Syafi'i. Maka tetap sholat Jumat, hadiri sholat Jumat, mendengarkan khutbah, mendengarkan nasihat, bersilaturahim dan seterusnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.